Lina. Sore. Teman-teman semuanya selamat sore, selamat bergabung juga khususnya pada live Instagram untuk ngobati, ngobrol bareng AYPG Jawa Timur. Pada sore hari ini teman-teman kita berkesempatan bahwa untuk memperingati Hari TB sedunia dengan tema besar dari WHO sendiri, khususnya dengan topik ataupun tema yang diangkat itu Yes We Can End TB. Nah, pada kesempatan sore hari ini teman-teman, kami dari teman-teman menyambut dengan hangat bahwa sore hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial yang berasal dari Universitas Indonesia, khususnya dari Departemen Fakultas Kedokteran, spesialis konsultan infeksi pernapasan, yaitu Profesor Erlina Burhan. Selamat sore, Prof. Sore, halo semuanya. Halo, selamat sore teman-teman. Saya izin membacakan lanjut CV. Untuk saat ini, beliau aktif berpraktek ya, Prof ya, di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan Rumah Sakit Yarsi. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua PDPI, yaitu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tahun 2015 hingga 2020. Ya, Prof, ya gimana Prof untuk hari TB ini, Prof? Kemarin sudah sempat melakukan apa aja, Prof, bersama teman-teman rekan sejawat, Prof? Ya, jadi sebetulnya tanggal 24 itu juga kami mengadakan IG Live ya, jadi hari Minggu, dan bahkan sebelumnya juga ada acara dengan Kementerian Kesehatan, jadi memang penuh sekali jadwalnya bicara tentang tuberkulosis yang tujuannya sebetulnya kami ingin bahwa masyarakat umum baik yang berkecimpung di bidang medis maupun yang bukan untuk tahu bahwa kita ini sebagai warga dunia, kita ikut bersama-sama dengan dunia menuju TB eliminasi di tahun 2030 yang strateginya dikatakan sebagai NTB strategi. Dan hashtagnya sudah dua tahunan ini masih sama, yaitu Yes We Can End TB. Nah, karena sangat positif We Can End TB, maka saya kira memang kita harus terus-terus secara masif ini menyampaikan tentang masalah tuberkulosis ini agar semua orang mengambil perannya masing-masing. Baik, benar sekali Prof ya. Kami sempat melihat juga ya Prof dari data yang dihimpun oleh WHO sendiri, Prof, bahwa 10,6 juta penduduk di dunia, Prof, menderita ataupun terjangkit ya Prof ya dengan TB pada tahun 2022, di mana dari 10,6 juta penduduk itu 1,3 juta penduduk diantaranya meninggal karena TB tahun 2022. Hal ini merupakan angka yang cukup besar ya Prof ya, apabila menjangkit di seluruh dunia. Dan ini menjadi concern juga khususnya bagi kita ya Prof ya, baik dari rekan sejawat dokter maupun rekan nakes yang lainnya, bahwa kita tidak bisa menutup mata TB ini sebagai momok ya Prof ya, yang dapat menyebabkan mortalitas yang cukup tinggi di dunia ini ya Prof ya. Ya, jadi kalau saya jelaskan ya bahwa tadi kan angka 10,6 juta itu kan di dunia. Benar. Dan kita juga harus tahu, dan saya ingin masyarakat tahu bahwa Indonesia itu ranking kedua sebagai negara yang mempunyai beban TB yang tinggi. Karena dari 10,6 itu 1.060.000 itu ada di Indonesia. Jadi ini cukup tinggi angka TB di Indonesia, dan kalau di dunia angka kematian adalah 1,3 juta, maka di Indonesia setiap tahunnya kematian sekitar 135.000 sampai 144.000. Kalau kita hitung itu, kita rinci lagi, artinya ada 16 orang meninggal setiap jamnya karena tuberkulosis. Jadi ini masalah yang menurut saya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting, dan saya ingin menyampaikan bahwa masalahnya, tantangannya bukan saja masalah medis, tapi lebih banyak masalah non medis. Itu ya. Baik ya, terima kasih untuk informasinya ya Prof ya. Tadi mungkin sempat disinggung juga oleh Profesor juga, namun kan tadi sempat disinggung tentang TBC dokter ya. Nah, tapi kan kita juga memaklumi ya Prof ya, bahwa teman-teman kita di luar sini kan mungkin masih ada yang belum familiar ya Prof ya, mungkin tahu apa itu TBC dan mungkin sudah kenal di masyarakat. Mungkin bisa Profesor sedikit menjelaskan ya, secara mungkin dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh teman-teman. TBC itu kenapa dokter? Dan kok bisa sampai separah itu dokter, punya mortalitas yang cukup tinggi? Ya, jadi kalau saya ingin terangkan, TB atau tuberkulosis itu
itu adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman. Jadi bukan karena turunan, bukan karena disantet, bukan karena dikirim penyakitnya, bukan karena diwariskan atau dari orang tua ke anak, bukan. Tapi tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman dan menular. Kuman penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Dan penyakit TB ini bukan penyakit yang baru, sudah lama sekali. Data menunjukkan bahwa penyakitnya sudah ditemukan sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi ya, jadi sebelum Masehi sudah ketemu 3.000 tahun sebelum Masehi, bahkan dikatakan di zaman Firaun sudah ada penyakitnya. Apa tandanya? Buktinya adalah bahwa mumi yang disimpan di Mesir itu pada saat ditelusuri ternyata ada bagian dari tubuh mumi itu yang mengindikasikan mengalami tuberkulosis. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang sudah lama ditemukan, tapi saat itu memang orang nggak tahu penyebabnya apa, maka dikatakan, oh ini kutukan, ini turunan, ini dikirim sama orang, dan lain sebagainya. Padahal kemudian pada tahun 1823 ternyata ditemukan oleh Robert Koch, penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Itu adalah kuman yang beredar di udara bebas yang kalau terhirup oleh seseorang maka akan masuk ke dalam saluran nafasnya dan berdiam di paru. Tapi 15-20% juga bisa ke organ yang lain karena bisa melewati pembuluh darah dan juga lewat pembuluh limfe. Makanya kemudian kita kenal ada yang paling banyak tuberkulosis paru atau TB paru, kemudian juga ada TB tulang, TB di otak, TB di kulit, TB di usus, TB di jantung, di ginjal, di liver, dan lain sebagainya. Jadi tuberkulosis itu 85% bisa di paru, 85% jadi sebagian besar, dan tapi 15% sampai 20% ada di organ yang lain. Begitu ya. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa tuberkulosis ini bisa diobati dan bisa sembuh, ya. Dan juga bahkan bisa dicegah, ya. Mungkin kalau kebetulan yang ikut IG Live ini punya saudara atau mungkin dirinya sendiri pasien TB, tahu nih obatnya. Kalau obat yang dari pemerintah itu namanya KDT atau kombinasi dosis tetap, bahasa Inggrisnya FDC, ya. Itu satu tablet terdiri dari 4 macam obat untuk dewasa dan 3 macam obat untuk anak-anak berwarna merah. Itu diberikan selama 2 bulan dan kemudian 4 bulan berikutnya isinya hanya 2 macam saja, INA dan rifampicin, warnanya kuning. Jadi kalau biasa berobat di puskesmas atau di rumah sakit yang ada program DORS-nya, mungkin sangat familiar dengan obat-obatan ini, yaitu obat yang merah dan obat yang kuning. Itu adalah obat-obat yang diberikan secara gratis. Nah, ini gratis ya, tidak berbayar, dan bahkan pemeriksaannya kalau dilakukan di puskesmas itu juga gratis. Periksa dahak ya. Dan kalau kita ingin lebih yakin lagi, biasanya ingin tahu berapa luas penyakitnya, akan dilakukan ronsen fototoraks atau foto dada. Ya, jadi demikian ya, penyakit yang ada obatnya bisa sembuh dan bisa dicegah. Dan obatnya tersedia di pelayanan fasilitas pelayanan pemerintah, obatnya gratis. Tapi kalau memang ke rumah sakit swasta sebagian besar itu berbayar ya, diresepkan oleh dokter, bisa diambil di apotek-apotek dan berbayar, walaupun untuk obat-obat yang generik tidak terlalu mahal. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya. Saya rasa mungkin teman-teman jadi sedikit tercerahkan ya Prof ya, dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Prof Erlina juga. Nah, sempat tadi disinggung oleh Prof Erlina sedikit bahwa TB itu banyak jenisnya Prof ya. Bukan hanya TB yang ada di pulmonari atau di saluran pernapasan, tapi menyerang organ yang lainnya, Prof. Betul. Nah, ini sedikit cerita menarik ya, Prof ya. Bahwa saya kan keseharian berpraktik sebagai farmasi klinis juga. Saya menemukan bahwa di rumah sakit saya itu terdapat sebelumnya kasus TB abdominal, dokter. Nah, seperti itu. Saya jadi sempat penasaran, mengulik juga apakah terapi TB abdominal ini
sama regimennya dokter ya dengan TB paru, karena umumnya regimen KDT ini kan masyarakat umumnya kan mengetahui oh TB itu ya udah TB paru ya dokter ya, seperti itu. Dan ternyata padahal setelah itu saya mencari lagi bahwa cukup banyak dokter ya, ada TB tulang, TB abdominal. Nah mungkin apakah terapinya sama ya dokter ya dengan TB paru pada umumnya dokter? Untuk regimennya apakah perlu ada penyesuaian dosis jika menyesuaikan dengan organ-organ yang diserang dokter? Seperti itu, mohon penjelasan. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa tuberkulosis itu ada di semua organ ya. Jadi terbanyak memang di paru, tapi kita bisa juga ketemu TB otak, meningitis TB, TB di tulang, tulang vertebra biasanya tulang belakang ya. Kemudian juga ada TB di abdomen seperti TB usus, bahkan kemudian peritonitis TB di peritoneum gitu ya. Dan bahkan ada TB di saluran cerna lainnya, di usus halus juga, atau juga TB di saluran reproduksi, dan bahkan ada TB di saluran urinarius gitu ya. Jadi memang ada di semua organ dan bahkan di semua saluran, tetapi alhamdulillahnya obatnya sama saja. Yang membedakan hanyalah bahwa durasi pengobatannya yang berbeda-beda. Biasanya untuk TB yang di luar paru, durasi pengobatannya lebih lama. Bisa 9 bulan, 12 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan 1,5 tahun sampai 2 tahun, tergantung dari beratnya penyakitnya atau luasnya lesi. Nah, jadi kalau TB tulang misalnya yang sampai harus perlu operasi ya karena tulangnya sudah ada yang rusak dan cukup luas, itu biasanya cukup lama, bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun. Demikian juga TB otak juga lama. Dan untuk TB-TB yang terjadi penekanan seperti TB otak, selain obat anti TB yang 4 macam itu, rifampicin, isoniazid, etambutol dan pirazirabis, kadang-kadang juga ditambahkan steroid untuk antiinflamasinya agar terjadi cepat resolusi dari penekanan-penekanan terhadap otak, karena kalau itu dibiarkan akan banyak sekali gejala-gejala sisanya yang tidak nyaman untuk pasien ya. Dan juga biasanya steroid kita berikan pada TB yang memproduksi cairan. Contohnya efusi plora, itu adalah TB yang ada di selaput plora, selaput yang membungkus jaringan paru, dan juga mungkin TB yang menimbulkan asites atau cairan di rongga perut ya. Itu kita kadang-kadang menambahkan steroid di samping obat-obat TB tetap diberikan dengan durasi yang lebih lama. Baik, Prof. Saya izin melanjutkan lagi ya, Prof ya. Nah, namun apakah ini dokter, kalau TB paru kan mungkin sudah jelas dari teman-teman juga yang penonton di sini paham bahwa mungkin transmisinya melalui paru-paru. Nah, apakah dalam hal ini jika menyerang organ lain pun tetap transmisi utamanya dokter melalui droplet-droplet yang ada di sekitar masyarakatnya, dokter? Baik, saya akan jelaskan lagi ya. TB itu kan menular lewat udara. Benar. Ya, karena kumannya ada di udara. Bagaimana kuman itu sampai di udara? Karena orang-orang yang sakit TB paru itu akan gejala utamanya adalah batuk. Pada saat batuk atau bersin ya, itu akan keluar kuman. Dan kuman itu terlontar ke udara. Kuman itu ukurannya sangat-sangat kecil sekali, bisa dilihatnya dengan di bawah mikroskop. Jadi tidak terlihat oleh mata. Karena saking kecilnya dia juga tidak punya gaya berat, sehingga melayang-layang di udara. Kalau ada pasien TB yang batuk di suatu tempat atau bersin, maka akan terlontar banyak sekali kuman di udara bebas. Bahkan kalau kuman TB-nya itu banyak sekali di paru-parunya atau di saluran nafasnya, nggak perlu harus batuk atau bersin, bicara pun akan keluar TB, akan terlontar kuman TB. Nah, pada saat orang yang berada di lingkungan tersebut akan menghirup kuman TB, karena terhirup akan masuk ke saluran nafas dan ujungnya ada di paru-paru. Tapi tadi saya juga ingin menyampaikan, kuman ini saking kecilnya ukurannya juga dia bisa menembus pembuluh darah dan juga saluran limfe, sehingga kemudian kuman ini bisa beredar lewat pembuluh darah ke semua organ. Dan juga
bisa ke saluran limfe, kemudian jadilah ada di kelenjar getah bening di leher misalnya, atau di ketiak, atau di selangkangan. Makanya kita juga mengenal ada TB kelenjar getah bening. Begitu ya. Jadi kalau Baik. yang langsung terhirup itu di paru, tapi kalau dia lewat pembuluh darah atau saluran limfe, maka dia ke organ-organ lain, termasuk kelenjar getah bening. Begitu. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya. Nah, Prof, tadi sempat disinggung juga oleh Prof Erlina bahwa pengobatan TB, baik yang TB paru ataupun TB yang menyerang organ lainnya sendiri, itu pengobatan cukup lama ya, Prof ya. Nah, ini mungkin menurut saya bagaimana cara dokter sebagai mungkin rekan sejawat juga untuk mengedukasi dokter pasien-pasien yang dalam tanda kutip ini cukup sulit untuk diedukasi, khususnya apabila di terapi TB. Karena TB ini kan cukup lama ya dokter ya, jangka panjang. Nah, pasien ini akan ada waktu fase di mana dia tidak selalu punya motivasi untuk minum obat, namun dia akan ada fase decline-nya dokter. Nah, bagaimana cara dokter untuk memberitahu pasien-pasien ini agar selalu mungkin patuh untuk minum obat dokter? Ya, jadi pengobatan TB paru itu memang 6 bulan, ini cukup lama. Dan ini menjadi tantangan buat kita orang medis untuk meyakinkan pasien bahwa memang dia harus menjalani pengobatan sampai 6 bulan. Dan jangan lupa kita menyampaikan juga biasanya setelah 1 bulan 2 bulan akan terjadi perbaikan yang signifikan sehingga batuknya hilang, gejala demamnya hilang, kemudian juga nafsu makannya kembali normal, berat badannya kembali naik, tidak lagi kurus. Nah, kalau pasien tidak diberi edukasi, dia berkemungkinan untuk menghentikan pengobatannya secara sepihak karena merasa sudah sembuh. Nah, disinilah pentingnya edukasi, kita menyampaikan bahwa memang setelah 1 bulan 2 bulan akan terjadi perbaikan, tetapi kenyataannya kumannya masih ada di dalam tubuh. Dan kalau pengobatan dihentikan, maka kuman ini kemudian suatu ketika akan kembali berkembang biak, menjadi banyak dan menimbulkan kembali penyakit yang mungkin lebih berat. Selain penyakit lebih berat, ada kemungkinan juga akan terbentuk kuman-kuman yang lebih kuat karena dia bermutasi menjadi kuman yang resisten atau kebal dengan obat. Terima kasih, itu sudah Primadi Avianto menyatakan kepada saya menyala Prof Erlina. Terima Benar, Prof. kasih. Wah, Ya, terima kasih itu Mas satu ya. Primadi. Iya, Ya, itu Prof. satu Semangat hal bahwa semangat terus ya, Prof ya. oke. Jadi satu hal kita harus menyampaikan bahwa fase merasa lebih sehat itu ada, tapi jangan berhenti karena kumannya masih ada dan masih bercokol di tubuh pasien. Oleh sebab itu, penelitian-penelitian yang sudah menyampaikan fakta-fakta bahwa kuman itu baru bisa tuntas diselesaikan kalau konsumsi obatnya 6 bulan untuk TB paru dan 9 bulan 1 tahun sampai 2 tahun untuk TB yang di luar paru. Ini kita harus sampaikan, dan minum obat harus setiap hari teratur dan sampai selesai. Jangan sekali-sekali menghentikan pengobatan, karena kalau menghentikan pengobatan bukan saja Anda yang rugi, Anda tetap sakit dan bahkan menjadi berkembang menjadi TB yang kebal obat atau TB resisten obat, tapi juga Anda tetap akan menjadi sumber penularan untuk orang lain. Nah, kalau berbicara tentang orang lain, jangan anggap itu orang yang jauh-jauh misalnya, tapi pikirkan bahwa itu akan juga berdampak kepada orang-orang yang Anda cintai. Adik Anda, kakak, orang tua, kakek nenek, suami, istri, atau juga tetangga dan teman-teman yang biasa berinteraksi. Jadi selain Anda juga akan mengalami yang dampak yang buruk, tapi buat orang lain juga buruk. Nah, ini mumpung bulan puasa, saya ingin menyampaikan bahwa kita itu diminta untuk berbuat baik untuk diri sendiri, menjaga diri, dan juga jangan menzalimi orang lain, jangan membuat orang lain sakit ya. Jadi kalau kita berobat sampai sembuh itu bukan saja baik untuk diri kita, tapi juga kita beramal untuk orang lain, artinya menjaga orang lain tidak sakit. Nah, mumpung bulan puasa ini pahalanya akan berlipat ganda. Yuk kita mengedukasi orang, kalau sampai pasien-pasien mengerti, orang-orang mengerti tentang TB, insya Allah akan menjadi ladang pahala untuk kita semua.
Dan juga kalau pasien TB berobat sampai sembuh, itu juga jadi ladang pahala buat dirinya untuk menjaga dirinya jadi sehat sehingga tetap bisa beribadah, tapi juga menjaga orang lain untuk tidak sakit. Begitu ya? Baik, Prof. Berarti pesan yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Erlin tadi, bahwa kita tidak boleh egois ya, Prof ya, terhadap diri sendiri, tapi kita harus peduli ya, Prof ya, tentunya kepada orang-orang tersayang kita, khususnya dalam hal ini keluarga, teman, maupun orang-orang sekitar kita ya, Prof ya, seperti itu. Betul sekali, betul. Gitu. Prof, mungkin tadi sudah Prof. Erlina juga sudah singgung apa itu TBC, tadi juga bagaimana gejalanya ya, Prof ya, sampai ke tadi pengobatannya hingga tadi penularan penularan ataupun transmisi dari TB itu sendiri ya, Prof ya. Nah, Eh, mungkin ada beberapa. sebentar. Saya belum sampaikan tadi. Jadi, kalau kita bicara tentang TB paru, maka gejala yang paling umum adalah eh, ini apa namanya batuk karena TB paru. Dan disertai kalau luas banget bisa sesak nafas. Kadang-kadang kalau sudah terbentuk lubang di parunya akan ada juga kadang-kadang bercak darah atau batuk yang bercampur dengan darah dahaknya. Dan ada juga gejala-gejala yang umum terjadi yaitu demam yang hilang timbul tidak terlalu tinggi, kemudian juga nafsu makannya berkurang, berat badannya turun, merasa lesu, letih, lemah, tidak ada semangat, staminanya berkurang, dan juga ada yang sangat khas adalah berkeringat di malam hari. Itu gejalanya. Bagaimana dengan gejala TB yang lainnya? Ya tergantung organ yang terdampak. Kalau TB otak biasanya pusing, sakit kepala sampai tidak sadar. Kemudian kalau TB tulang biasanya nyeri tulang, nyeri hebat, jalan bahkan tidak bisa. Kadang-kadang kalau mengenai persarapan bahkan menimbulkan kelumpuhan. Kalau TB usus biasanya nyeri perut, ada mencret, makin kurus, kadang-kadang terbentuk cairan sehingga perutnya bengkak ya dan kembung ya. Kemudian kalau TB kulit biasanya kulitnya akan bermasalah begitu ya. Baik, Prof. Ya, jadi kenalilah gejala-gejala ini. Kalau ada Anda bergejala seperti itu, periksakan segera ke puskesmas atau rumah sakit atau ke klinik. Dan kalau ada keluarga yang bergejala, kita temani, kita support untuk mendapatkan pemeriksaan. Dan kalau kemudian terdiagnosis TB, kita support, kita jaga, kita motivasi untuk menjalani pengobatan 6 bulan sampai sembuh. Ya, begitu ya. Jadi, ayo kita berperan, walaupun bukan sebagai pasien, hanya sebagai masyarakat individu yang tinggal di Indonesia, kita harus berperan membantu bangsa Indonesia untuk eliminasi TB di tahun 2030. Ingat, kasus TB di Indonesia 1.060.000 orang per tahunnya. Ini harus segera kita temukan, kita obati supaya insiden atau kejadian TB terus menurun sehingga kita tidak lagi menjadi negara dengan jumlah pasien TB-nya nomor 2 di dunia. Ini bukan prestasi ya, tapi ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Prestasi itu juara All England, juara Benar, sepak Prof. bola ya, Asia Cup misalnya atau World Cup, tapi bukan TB nomor 2, tidak ya. Baik, Prof. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, Prof ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah sampaikan melalui DM Instagram kami, yang mungkin ingin kami tanyakan ya, Prof ya. Ini terkait mitos ataupun fakta ya, Prof ya, terkait TB. Prof, saya ingin menyampaikan, apakah tadi kan berarti Prof sudah menyampaikan ya, berarti semua orang yang menderita TBC itu dapat menularkan ya, Prof ya, ke orang sehat ya, Prof ya. Nah, Betul. apakah penularan tersebut jika menggunakan alat makan akan tertular ya, Prof ya? Seperti itu. Ataupun mungkin dengan bergantian alat mandi semisal handuk seperti itu, Prof. Apakah dapat menularkan punya resiko juga, Prof? Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan TB itu menular lewat piring, lewat gelas, atau lewat tanduk, atau lewat pakaian, itu adalah hoax atau itu mitos. Ya, jangan dipercaya karena saat ini masih ada loh yang percaya hal itu sehingga
Baik, Prof. Kita lanjut ke mitos ataupun fakta yang kedua ya, Prof ya. Nah, eh, apakah TBC dapat menular melalui kontak fisik ya, dokter ya? Ini mungkin terlepas dari dia mungkin sudah pakai masker, atau apakah dapat menular jika kita mungkin bersentuhan ataupun bersalaman ya, Prof ya? Sebetulnya tidak ya. TB tidak menular lewat bersalaman atau bersentuhan. Tapi itu TB menular lewat uh, udara. Baik, 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 Prof. Berarti yang pertama tadi hoax ya, Prof ya, yang menular melalui alat makan, terus yang kedua juga hoax juga jika tertular lewat kontak fisik ya, dokter ya. Nah, hoax yang ketiga, apakah TBC tidak dapat dicegah ya, Prof ya, di Indonesia? TB itu sangat-sangat bisa dicegah, ya. Sangat-sangat bisa dicegah. Yang paling mudah kita lakukan adalah dengan suara saya hilang. Apakah betul hilang suara saya? Apakah Eh, terdengar? cukup terdengar dengan Oke, jelas, Prof. ya. Umira Madani katanya hilang, tapi mungkin sinyal ya. Baik, jadi kita tidak bisa mencegah dari menghindari udara, karena kita butuh udara untuk bernafas. Tapi kita bisa mencegahnya dengan satu, menjaga sistem imun tubuh kita agar supaya cukup baik, agar tidak menjadi sakit. Karena apa? Begini ya, saya ingin menyampaikan, walaupun kita menghirup menghirup udara, karena kita memang butuh bernafas, butuh oksigen. Kalaupun kita menghirup udara yang mengandung kuman TB, 70% dari kita tidak sakit TB. Karena kemampuan sistem imunnya demikian baik sehingga bisa mematikan kuman TB ini. Tapi 30% akan terinfeksi, artinya kuman TB-nya akan bercokol di tubuhnya. 5% sampai 10% bisa langsung sakit setelah beberapa minggu karena memang sistem imunnya turun. Siapa mereka? Satu, anak di bawah 5 tahun. Karena sistem imunnya belum berkembang. Siapa lagi? Orang-orang yang menderita HIV atau AIDS. Karena sistem imunnya sangat Baik, Prof. Untuk merangkum semua penjelasan tadi sudah Prof. Elina sampaikan, mungkin sedikit pesan ya, Prof ya, yang dapat saya rangkum bahwa untuk mengeliminasi TB itu sendiri tentu tidak mudah. Namun bukan hal mustahil untuk diobati, bahkan bisa dicegah ya, Prof ya. Seperti itu. Bahkan dengan dukungan ya. dari, Saya belum selesai tadi. nah ya, Prof. Ya, jadi salah satu pencegahan tadi kan meningkatkan sistem imun. Tapi ada lagi pencegahan adalah orang-orang yang terinfeksi kuman TB tadi
gabungan antara INH dan rifampicin. Jadi ada obat pencegahan tuberkulosis juga. Baik, itu ya, Prof. Berarti TBC sendiri dapat dicegah ya, Prof ya? Seperti itu ya, singkat. Betul. Berarti TB bisa diobati sampai sembuh dan juga bisa dicegah. baik. Oke. Ini Prof, ini ada orang yang selalu bilang tidak ada suaranya. Apakah Anda bisa dengar suara saya? cukup jelas, Prof. Tapi mungkin Oke. beberapa kali memang tidak terdengar, namun langsung kembali lagi, Prof, Oke, untuk sinyal dan baik. itu ya, Prof. Jadi Baik. sudah jelas ya bahwa TB itu ada pencegahannya, obat pencegahan. Tadi saya menyebutkan durasinya bermacam-macam. Ada yang 6 bulan kalau hanya memberikan INH saja setiap hari. Tapi kalau yang 3 bulan juga ada yang setiap hari INH dari rifampicin. Tapi ada yang 3 bulan tapi cukup 1 kali seminggu, yaitu rifapentin plus INH dosis tinggi. Begitu ya. Baik. Prof, sebagai pesan penutup Prof untuk topik kita, mengingat juga dengan keterbatasan waktu ya Prof ya, khususnya mungkin apakah Prof Erlina ada pesan yang ingin disampaikan Prof kepada mungkin teman-teman yang sedang menonton live Instagram ini, mungkin khususnya bagaimana sih, apakah Profesor juga optimis terkait eliminasi TB tahun 2030 sendiri Prof? Baik, pertama karena ini yang mengundang saya para ahli farmasi, saya ingin berpesan kepada teman-teman, ya anak-anak lah ya kalau buat saya, kalian-kalian ini kan yang farmasis ya. Benar Prof. Kepada kalian semua saya ingin berpesan pada saat memberikan obat TB kepada pasien, tolong katakan atau sampaikan kembali tentang cara minum obatnya, kapan harus diminum, dan sampaikan bahwa minum obatnya harus teratur setiap hari dan sampai sembuh ya. Jadi mungkin perlu juga berbincang-bincang nih, TB-nya TB apa, apakah TB paru atau TB tubang. Kalau TB paru katakan nanti minum obatnya sampai 6 bulan ya, itu bisa sembuh. Tapi kalau mungkin TB tulang bisa disampaikan lebih dari 6 bulan, tapi biasanya dokter yang menentukan apakah 9 bulan, 12 bulan, atau 18 bulan, atau 24 bulan. Begitu ya, jadi tolong berkomunikasi dengan pasien dan diingatkan pasiennya kalau minum obatnya putus-putus atau bolong-bolong, ada kemungkinan resisten dengan obat yang biasa sehingga butuh obat yang lebih keras. Kalau lebih keras biasanya efek sampingnya lebih banyak. Dan juga tolong sampaikan kepada pasien pada orang-orang tertentu efek samping terjadi, tapi sebagian besar tidak ada efek samping. Pada orang-orang yang ada efek samping, komunikasikan dengan dokter. Jangan menghentikan pengobatan hanya karena efek samping, tapi segera komunikasi dengan dokter. Biasanya ada diberikan obat tambahan, misalnya kalau merah-merah atau bengkak-bengkak biasa akan diberikan antiinflamasi, kalau gatal ditambah dengan antihistamin, begitu ya. Tapi jangan berhenti, karena kalau berhenti minum obat malah akan menimbulkan dampak yang lebih serius, yaitu TB resisten obat. Itu pesan dari saya untuk teman-teman farmasi. Untuk masyarakat atau pasien, Anda bisa sembuh ya. Untuk pasien yang Anda bisa sembuh kalau minum obat teratur selesai minimal 6 bulan. Untuk masyarakat umum, bantulah pasien-pasien TB dengan memberikan motivasi untuk berobat sampai selesai. Jangan mengucilkan mereka, jangan memberikan diskriminasi, misalnya memecat dari pekerjaan atau kemudian mengucilkan, menjauhkan, atau membicarakan yang buruk-buruk tentang mereka. Tapi sesungguhnya mereka perlu disupport, karena kalau begitu mereka mulai minum obat, risiko penularan kemudian sudah semakin sedikit ya. Begitu ya. Dan juga pesankan kepada pasien, teman-teman farmasi, bahwa untuk periode tertentu, misalnya 2 bulan pertama, lakukan pemeriksaan dahak supaya diketahui apakah sudah negatif atau tidak ya. Ya, saya kira demikian pesan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan cukup dimengerti oleh para audiens kita ya. Dan karena ini cukup bermanfaat, beritakan pada yang lain untuk memfollow IG-nya IYPG karena memberikan edukasi yang rutin kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Prof Erlina atas mungkin
kesempatannya juga untuk meluangkan waktu untuk Dan turut hadir juga pada teman-teman ya, sore hari ini. Kami juga mungkin ingin memberikan teman-teman juga pemberitahuan bahwa mungkin jika teman-teman mungkin sedikit penasaran bagaimana konten edukasi dari Prof. Erlina sendiri, dapat mungkin mengikuti akun Instagram Prof. Erlina khususnya, dan mungkin dapat mengikuti akun platform yang oleh Dr. Erlina dan teman-teman kelola, yaitu Tuberkulosis TV ya, Prof ya ya. betul. Seperti itu. Terima kasih loh atas ini apa bantuan promosinya. Iya, sama-sama Prof. Kita kan di sini mungkin sebagai teman sejawat maupun mungkin masyarakat juga, jadi dapat teredukasi dan tidak menutup diri juga bahwa semua edukasi itu dari berbagai platform. Seperti Oke, itu ya, Prof ya. ya Oke, baik, terima terima kasih. kasih Prof Erlina. Kami mungkin banyak-banyak terima kasih. Tidak menyangka juga kami bisa mengundang ahli Prof seperti Prof Erlina untuk turut hadir bersama kami pada sore hari ini. Mungkin lain waktu jika di lain kesempatan kami dapat mungkin berkolaborasi dengan Prof Erlina, kami mungkin akan sedikit merepotkan Prof Erlina lagi ya, Ya, Prof boleh, ya. Jangan bosan-bosan sama boleh, kami ya, boleh, Prof ya. silakan. Oke, Ya, baik, terima kasih. terima kasih Prof Oke, untuk dokumentasi. Ya, dokter saya izin foto boleh ya, ya dokter ya, boleh, screenshot ya. boleh, boleh. Boleh, Prof. Oke, dokter. Prof, 1, 2, 3. Oke, terima Oke, kasih Prof baik, Erlina, saya makasih. ucapkan sehat Oh, selalu nggih Prof dan oke, keluarga. makasih. Selamat berpuasa juga. Selamat sore Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, begitulah untuk live Instagram kita pada acara Ngobati episode 6 ini bersama Prof Erlina dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia dengan tema yang diangkat oleh WHO sendiri, yaitu Yes We Can End TB. Sebagaimana telah disampaikan oleh Prof Erlina sendiri, bahwa untuk teman-teman semuanya tolong sampaikan khususnya kepada keluarga dan pasiennya juga, jangan berhenti untuk mengedukasi. Ingat selalu bahwa TBC itu dapat sembuh, TBC itu dapat dicegah. Jadi tolong untuk support moralnya untuk semua halayak masyarakat yang menderita TB maupun entah orang-orang yang kita kenal. Oke, demi menuju TB 2030 dapat tereliminasi semuanya, untuk selalu teman-teman semangat, khususnya para teman sejawat yang mungkin hadir dalam platform Instagram IYPG Jawa Timur, dan untuk teman-teman maupun masyarakat sekitar yang mungkin sedang menonton juga, mohon selalu ingat bahwa berbagai platform itu tujuannya baik, jadi bukan hanya melalui akun Instagram IYPG Jatim ini, baik dari platform digital yang lainnya sendiri dapat bermanfaat untuk semuanya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih juga untuk yang telah bergabung bersama kami dari awal hingga akhir live Instagram pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada live Instagram berikutnya teman-teman. Selamat sore, salam AWPG, simple, fun, and young. Dadah!